Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan membahas tentang batuan sedimen yang terdapat pada bagian litosfer. Nah, sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rachel, Saya Nista, saya Okta, Saya Dedik. Saya Norman. Nah, jadi tentunya kita nggak tahu dong apa itu batuan sedimen. Apa sih batuan sedimen yang akan dibacakan oleh Nista? Oke, batuan sedimen itu sejenis batuan yang terbentuk dari debu, pasir, lumpur, atau sisa-sisa organisme yang tertumpuk dan menjadi keras seiring berjalannya waktu. Bayangkan seperti catatan waktu bumi yang terbentuk dari berbagai serpihan dan menjadi batuan seperti batu pasir, batu lumpur, atau batu kapur. Nah, itu adalah pengertian dari batuan sedimen. Nah, tentunya batuan sedimen itu dinamakan batuan sedimen pasti ada alasannya dong yang akan dibacakan oleh Okta. Mengapa disebut batu sedimen? Batu sedimen dinamakan demikian karena terbentuk melalui sedimentasi, yaitu penumpukan partikel padat di suatu tempat, khususnya di dasar laut atau sungai. Nah, jadi batuan sedimen itu disebut dengan batuan sedimen karena dia terbentuk melalui proses sedimentasi. Dan biasanya tuh batuan sedimen itu terdapat di dasar laut atau sungai. Nah, selanjutnya apa sih kaitan batuan sedimen ini dengan litosfer yang akan dibacakan oleh Raisa Numan? Nah, batuan sedimen terkait dengan litosfer karena membentuk dan terakumulasi di permukaan padat bumi yang merupakan bagian dari litosfer. Ini juga berkontribusi pada dinamika litosfer melalui proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, jadi kaitannya batuan sedimen dengan litosfer itu karena dia membentuk dan terakumulasi di permukaan padat bumi. Nah, selanjutnya jenis-jenis batuan sedimen. Yang pertama itu adalah jenis batuan sedimen konglomerat. Nah, jenis batuan ini terdiri dari fragmen batuan yang lebih kecil yang terikat bersama oleh matriks. Selanjutnya Ada pasir stone. Dibentuk oleh partikel pasir yang terikat oleh mineral atau bahan organik. Selanjutnya Yang ketiga itu ada lempung, terdiri dari partikel lempung yang padat dan halus. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada breksi, terbentuk dari fragmen batuan yang hancur dan terakumulasi kembali. Yang kelima itu ada gamping, disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati. Yang keenam itu adalah siltstone, terdiri dari partikel sil yang lebih halus dari pasir. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kayak contohnya gamping. Nah, dia kan berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang dan yang lain-lain. Nah, yang kita lihat di gambarnya itu kan ada kerangnya. Jadi pas banget nih sama yang dari mana dia berasalnya. Oke, selanjutnya di mana sih keberadaan batu sedimen itu di bumi yang akan dibacakan oleh Okta? Batuan sedimen seringkali ditemukan di dasar laut, danau, sungai. Seiring dengan berjalannya waktu, proses pengendapan dan pelapukan menyebabkan lapisan batuan sedimen terbentuk. Nah, kenapa sih batuan sedimen itu ditemukan di dasar laut? Pokoknya di tempat-tempat yang berair yang akan dibacakan oleh Nista. Batuan sedimen sering ditemukan di dasar laut karena partikel-partikel sedimen dari pelapukan daratan diangkut oleh sungai atau arus air ke laut. Di sana sedimentasi terjadi dan tekanan serta pembekuan selanjutnya membentuk batuan sedimen. Lingkungan laut juga mendukung pelestarian fosil organisme laut. Nah, yang selanjutnya fungsi batuan sedimen di bumi yang akan dibacakan oleh Raisa Numan. 1. Rekam sejarah, mencatat informasi lingkungan masa lalu. 2. Sumber daya alam, mengandung bahan bakar fosil dan mineral. 3. Fosil, menyimpan jejak evolusi kehidupan. 4. Perbandingan umur, menentukan umur batuan dan peristiwa geologis. 5. Material bangunan, digunakan sebagai bahan konstruksi.
Nah, itu adalah secara singkat fungsi batuan sedimen di bumi yang terdapat 5. Selanjutnya, batuan sedimen itu berada di siklus batuan yang mana sih? Karena kan kita ada 3 siklus batuan ya, ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Oke, yang akan dibacakan oleh Winta. Oke, batuan sedimen berada di siklus batuan mana sih? Batuan sedimen berada di siklus batuan dalam fase yang disebut sedimentasi. Siklus batuan melibatkan 3 fase utama, pembentukan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jadi, batuan sedimen berada di siklus batuan pada tahap sedimentasi, di mana partikel-partikel sedimentasi mengendap dan membentuk lapisan yang kemudian dapat menjadi batuan sedimen melalui proses geologis. Nah, jadi batuan sedimen itu berada di siklus batuan sedimentasi karena dia melalui proses sedimentasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses terjadinya siklus batuan. Ya, proses terbentuknya batu sedimen. Ya, kita mulai. Nah, jadi itu semuanya berawal dari deket nggak? Tapi kayak nggak masukin. Lampunya nyalain. Nah, jadi ini adalah siklus batuan dari magma ini. Magma ini adalah cairan yang sangat panas yang berasal dari inti bumi. Nah, magma ini berasal dari perut bumi. Nah, jadi magma ini mengalami proses pendinginan dan kristalisasi yang akan menyebabkan menjadi batuan beku. Jadi magma mengalami pendinginan dan kristalisasi yang akan membentuk menjadi batuan beku. Nah, dari batuan beku ini dia berubah karena mengalami pelapukan karena pengaruh cuaca dan erosi yang akan berubah menjadi sedimen. Tapi di siklus ini belum menjadi batuan sedimen. Nah, baru dari sini pelapukan. Nah, sedimen ini mengalami proses litifikasi, pemadatan dan sementasi. Nah, ini yang akan menyebabkan menjadi batuan sedimen. Jadi dari sedimen langsung menjadi batuan sedimen karena dia mengalami proses litifikasi. Selanjutnya, batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf karena terjadinya panas dan tekanan. Nah, batuan metamorf ini akan mencair karena suhu yang tinggi dan berubah lagi menjadi magma. Jadi itu akan terus-menerus berputar seperti itu. Ada yang pernah paham nggak? Ngerti kan ya? Jadi Oke, jadi itu adalah secara singkat yang bisa saya jelaskan mengenai siklus batuan. Oke. Pada kesempatan ini sesi pertanyaan akan kami jawab 3 pertanyaan ya. Sabar dulu. Musa Umair. Ya, Umair nama saya. Dari kelompok Ya. 1. Benar ya? Gitu. Saya ingin bertanya, kan mungkin dari di dalam bumi ini kan banyak jenis batuannya. Kemarin kita sudah bahas batuan dan sekarang kita batuan sedimen. Dan di dalam batuan sedimen juga memiliki 6 jenis ya, 6 jenis batuan. Iya. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri khusus daripada batuan sedimen ini supaya kita tuh bisa lebih mudah untuk membedakan antara batuan sedimen yang di dalam jenisnya dengan batuan-batuan yang lain, ciri-ciri khususnya. Saya nama Dalena dari kelompok 5. Tadi kan di situ kalian ngejelasin tentang jenis batuan sedimen ya. Menurut kalian aja nih, batuannya tuh bisa untuk kayak pembangunan rumah gitu nggak sih? Pertanyaan dari Umay kelompok 1, Sena kelompok 5. Selanjutnya Satu lagi. Elang. Canda mulu nanya. Sa. Oh, lu nyuruh gue nanya? Iya. Ayo, gue nanya. Batuan sedimen kalau Enggak, itu tadi berapa ya? Mehmet tuh udah nyebutin Elang katanya kelompok berapa?
Kelompok berapa ya? Dua. Yan. Dua, kelompok dua. Itu tadi Mehmet nanya, ngomong ada yang kata batu sedimen itu bisa digunain buat konstruksi. Ya. Ya itu maksudnya konstruksi bangunan apa bukan? Pertama itu. Terus kedua, ada nggak sih dampak? Enggak, ini kan Ya. Ada nggak sih dampak negatifnya kalau kita gunain batu sedimen itu buat konstruksi bangunan atau apa nih, konstruksi apa maksudnya? Atau emang seharusnya emang itu buat itu gitu? Oke, untuk Sena, saya izin jawab, bisa. Tadi pertanyaannya, apakah batu sedimen itu bisa dipakai untuk bangunan? Untuk bangun lah. Ya, jawabannya bisa. Tadi kan udah dijelasin sama Mehmet. Ya. Karena tadi di dalam PPT kita juga ada fungsi-fungsinya dan batuan sedimen sebagai fungsi bahan bangunan juga ada. Thank you, Sen. Kan terjadi proses pelaporan gitu. Makanya kalau representasi tolong didengarin ya. Jangan di bawah. Jangan ledekin teman kelompok saya. Gimana titik saya meledekinya sih? Ayo, Nggak mau jawab. saya diulang tuh, Pak. Saya. Ya, Tanyanya lah. Satu aja. ya. Pokoknya yang paling utamanya yang membedakan dia dari batuan dari batuan metamorf dan batuan beku tuh itu. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mike juga Mike. Selanjutnya pertanyaan dari Ella. Tadi dia nanya batu Konstruksinya apa? Konstruksinya itu apa maksudnya? enggak, konstruksinya tuh model apa yang dipakai, dia bangunannya kayak gimana, Dampaknya apa? sama dampaknya juga apa, dampak kalau misalkan dipakai terus menerus apa kalau gitu. Oke, Elang mau coba jawab ya? Tapi dia mau jawab mau jawab apa enggak? Mau jawab apa enggak? Nggak perlu jawaban, perlunya aksinya. Ini gini. Jawab. Apa ya, itu terserah siapa aja ini. Ya udah siapa aja ya? Ya. Jadi ini menurut kami aja ya, menurut pengetahuan kami. Jadi kan kita kan lagi presentasi, Mas, gitu. Nah jadi menurut kami tuh karena batuan sedimen ini berasal dari bumi dan dia udah mengalami banyak sekali proses, dia kan nggak akan berdampak bagi kita yang akan membuatnya sebagai bahan konstruksi gitu. Nah tadi juga bertanya konstruksi apa? Kalau dari fungsi yang kita catat di PPT kita itu untuk bikin bangunan gitu. Ya, berarti karena itu dari bumi gitu kan, jadi dipakai nggak apa-apa. Ya. Terus kalau dipakai terus-terus habis pas. Nah, oke. Karena dia akan berulang. Iya, karena dia berulang siklusnya. Jadi dia nggak akan berdampak negatif juga. Kan akan terus selalu ada. Tapi habis nggak? Enggak. Ya habis lah. Karena kan kita masih selalu dari magma lagi. Iya. Dan Kalau berulang bakal lagi jadi magma berulang nanti balik gitu. lagi kan dari ini magma lagi. Kan bumi itu berputar, Kang. Bukan gitu. Bukan gitu, men. Ini kan dari magma jadi batuan. Batuan kalian pakai jadi bangunan. Iya. Betul? Kan dari bangunan ini nggak bakal jadi magma lagi. Tapi kan dari magma akan mengeluarkan lagi. Jadi kita nggak butuh dari bangunannya ke magma lagi, bukan begitu. Tapi dari magmanya akan menjadi batuan. Oke. Oke. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.